Okay, so welcome back with me, Mr. B, and welcome to the fourth session of Business English. Jadi teman-teman, tujuan pembelajaran pada meeting keempat kali ini, ya, you gonna learn about how to socialize with confidence. Ya, teman-teman harus bisa atau harus mampu bersosialisasi dengan percaya diri, terutama pada saat teman-teman melakukan sebuah bisnis atau di lingkungan kantor. Bersosialisasi dengan percaya diri is very important for you. Yeah. It's used to mark up your value, yeah, in front of your client maybe. Jadi itu bisa untuk meningkatkan nilaimu di depan klienmu atau di depan atasanmu atau di depan rekan kerjamu. Socializing with confidence itu juga bisa membuat teman-teman berkomunikasi dengan baik dalam menyampaikan suatu hal terutama, ya. Dan di sini kan kita mempelajari beberapa hal bagaimana teman-teman berkomunikasi dengan percaya diri. Ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan dan ada beberapa hal yang tidak boleh teman-teman lakukan, ya. Di sini sudah tersedia beberapa frasa on vocabularies, how to introduce yourself and also how to introduce your friends, your colleague to the others. Ada beberapa frasa yang sudah disediakan bagaimana teman-teman memperkenalkan diri teman-teman bisa di hadapan publik, bisa di hadapan rekan kerja yang lain atau klien, ya. Dan juga bagaimana teman-teman memperkenalkan rekan kerja teman-teman ke rekan kerja yang lain. Pada posisi itu, teman-teman harus bisa bersosialisasi dengan percaya diri, ya. Dan kemudian ada beberapa hal yang tentu saja teman-teman harus lakukan dan tidak boleh lakukan. Untuk grammar yang akan kita pelajari pada pertemuan yang keempat ini yaitu tentang take question. Take question. Nah, kita akan masuk di sini mengenai situasi. Di dalam situasi berbisnis, ya, ada yang namanya formal and informal situation. Ya. We know that in the modern business world take place in many different settings. Dalam berbisnis di dunia modern kali ini, sebuah tempat itu sangat fleksibel. Ya. Kita bisa melakukan bisnis di mana saja, teman-teman. Bisa di kantor. We can do our business in restaurant. We can do our business virtually. Secara virtual itu juga bisa. Nah, di sini teman-teman akan mengenali bagaimana situasi formal dan situasi yang informal itu seperti apa. Kemudian, setelah itu teman-teman juga akan mengetahui beberapa tindakan atau beberapa kata yang tidak boleh teman-teman lakukan ketika melakukan sebuah bisnis dengan orang lain. Contohnya di situ kayak being late and then boasting. Nah, itulah contoh-contoh kata yang tidak boleh teman-teman lakukan ketika melakukan bisnis dengan rekan bisnis yang lain. Alright. Kemudian di situ juga nanti teman-teman akan mempelajari mengenai personal profile, di mana teman-teman akan membuat personal profile teman-teman masing-masing, ya. Mulai dari posisinya di mana, posisi pekerjaannya, dan mungkin kita akan melaksanakan sebuah simulasi teman-teman seakan-akan sebagai sebuah karyawan dalam perusahaan tertentu, ya, di mana teman-teman akan memposisikan teman-teman sebagai apa di situ, ya. Kemudian teman-teman akan membicarakan latar belakang teman-teman tentang personal profile. Kita akan belajar itu lebih lanjut. Kemudian kita akan masuk ke take question. Take question, what is take question? And what is the function of the take questions? Jadi fungsi dari take question itu, teman-teman, itu adalah untuk membuat kita lebih percaya diri ketika kita bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Di dalam bahasa Indonesia, take questions itu berarti kan. Contohnya seperti ini. Kamu Peter kan yang kemarin
bertemu saya di seminar. Nah, itu dia. Itu contoh dari tag question. Ada dua fungsi tag question, teman-teman. Yang pertama, tag question itu digunakan untuk make sure, ya, untuk make sure sebuah informasi apakah informasi itu benar atau salah. Kemudian yang kedua, fungsi dari tag questions itu kita akan invite someone to agree with you. Kita akan mengajak seseorang untuk setuju dengan pendapat kita. So that's why kalau seperti itu artinya kita sudah percaya diri ketika kita melakukan sebuah komunikasi dengan rekanan bisnis kita. Oke? Dan di situ nanti juga ada contoh percakapan, simulasi mengenai how we socializing in confidence. Seperti itu, teman-teman. Untuk lebih lanjutnya nanti teman-teman bisa pelajari di dalam PowerPoint dan juga akan saya jelaskan lebih detail in the video, ya, di pertemuan yang keempat. So I think enough about the preview in the fourth session. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.